Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah Big Data, pengembangan materi Hadoop Distributed File System HDFS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fajar Deli. Selanjutnya, perkenalan kelompok dengan saya sendiri, Tegar Bangkit Nugroho, NPM 009. Dengan saya, Kakak Maulana Abdillah dengan NPM 029. Lalu saya Dimas Bayu Waskita dengan NPM 022. Selanjutnya ada teman kami yaitu Bagas Aditya dan NPM 17 dan Guntur Malik Fajar dengan NPM 011. Apa itu HDFS? Hadoop Distributed File System atau HDFS adalah sistem file terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan data dalam skala besar. HDFS dirancang untuk digunakan dalam lingkungan cluster, di mana data disimpan dan diakses oleh banyak node. Sini ada definisi dan tujuan HDFS. Definisi HDFS, Hadoop Distributed File System, adalah sistem file terdistribusi yang dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah besar. HDFS menyimpan data dalam bentuk blok yang dibagikan dan disimpan di seluruh node data dalam cluster Hadoop. HDFS dirancang untuk menangani data dalam skala petabyte. Untuk tujuan HDFS, HDFS memiliki beberapa tujuan utama, yaitu menyediakan sistem penyimpanan yang dapat diskalakan, andal, dan toleran terhadap kesalahan untuk data besar. HDFS juga dirancang untuk menangani akses baca yang tinggi dan akses tulis yang rendah. Lanjut. Oh, lanjut untuk manfaat ADFS. Yang pertama di sini ada toleransi kesalahan dan pemulihan otomatis. ADFS mampu mendeteksi kegagalan perangkat keras secara otomatis dan pulih dengan cepat melalui replikasi data di banyak node. Yang kedua ada keandalan tinggi. Di sini dapat menyimpan salinan data pada rak yang berbeda untuk melindungi data dari kehilangan jika terjadi kegagalan satu rak server penuh. Yang ketiga ada optimasi data streaming, yaitu fokus pada throughput data yang tinggi untuk mendukung akses streaming pada kumpulan data besar. Yang keempat ada skabilitas masif, yaitu mampu menangani data dalam skala gigabyte hingga petabyte dengan menambah hingga ribuan node dalam satu klaster. Yang kelima ada efisiensi biaya, mengurangi biaya penyimpanan metadata dan ruang nama sistem file karena data disimpan secara virtual dan terdistribusi pada perangkat keras standar. Yang keenam ada portabilitas tinggi, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Linux, macOS, dan Windows, dan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan Ruby. Yang ketujuh ada kecepatan pemrosesan atau data locality, meminimalkan lalu lintas jaringan dengan mendekatkan proses perhitungan ke lokasi fisik data disimpan atau data nodes. Lalu di sini ada arsitektur dari HDFS. HDFS memiliki arsitektur master dan slave yang sederhana dan scalable. Nama node, name node adalah master yang menyimpan metadata tentang semua file dan direktori dalam sistem file. Data node adalah slave yang menyimpan data yang sebenarnya. Data node ini melaporkan status mereka ke nama node dan mengambil perintah dari nama node untuk mengelola data mereka. HDFS dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem file tradisional. HDFS cocok untuk data yang besar dan terdistribusi karena dapat menyimpan dan mengakses data dengan efisiensi tinggi dan keandalan tinggi.
Dilanjut ke Bagas. Ini ada nama node dan data node-nya. Nama node-nya itu adalah komponen utama dalam sistem HDFS yang bertanggung jawab untuk mengelola struktur file, metadata, dan operasi yang dilakukan pada file. Nama node bertindak sebagai otak HDFS. Lalu di sini ada data node yang bertanggung jawab untuk menyimpan data yang sebenarnya di HDFS. Mereka menyimpan blok data yang dibagi dari file yang diunggah ke sistem HDFS. Ini ada replikasi data di HDFS, yaitu tujuannya replikasi data bertujuan untuk memastikan ketersediaan data dan toleransi terhadap kesalahan. HDFS menyimpan salinan data di beberapa node untuk melindungi dari kegagalan. Faktornya, tingkat replikasi data diatur oleh parameter replication factor. Nilai default adalah 3, berarti setiap blok data direplikasi sebanyak 3 kali. Lokasi replikasi, HDFS mendistribusikan salinan data secara cerdas di berbagai data node, meningkatkan kinerja dan ketersediaan. Ada pengaturan replikasinya, administrator dapat menyesuaikan tingkat replikasi berdasarkan kebutuhan data, toleransi kesalahan, dan kapasitas penyimpanan. Lanjut untuk blok data dan ukurannya. Jadi HDFS membagi file menjadi blok-blok data berukuran sama. Ukuran default blok adalah 128 MB. Ukuran blok ini dapat dikonfigurasi. Ukuran blok mempengaruhi performa dan efisiensi dari HDFS. Ukuran blok yang lebih besar dapat meningkatkan performa baca, tetapi akan mengurangi efisiensi tulis dan penggunaan ruang disk. Lalu di sini ada cara kerja dari HDFS, di mana arsitektur master slave terdiri dari name node, perangkat metadata, dan atribut file seperti permission, dan data node penyimpanan blok data fisik. Mekanisme blok dan replikasi. File dipecah menjadi blok-blok yang direplikasi ke beberapa data node. Name node memantau replika ini. Jika ada yang rusak atau hilang, maka name node akan otomatis mereplikasinya ke node lain. Proses menulis atau simpan data. Klien meminta izin dan lokasi menyimpan ke name node. Klien mengirimkan blok data langsung ke daftar data node yang diberikan. Data node melaporkan status penyimpanan kembali ke name node. Proses membaca data, di mana klien meminta lokasi blok data spesifik kepada name node, lalu klien mengakses langsung data node terkait untuk mengambil data. Prinsip utama yaitu HDMS menggunakan prinsip write once, sekali tulis. Artinya, data tidak untuk diubah-ubah, melainkan hanya untuk dibaca atau ditambah. Dulu di sini ada prinsip penempatan data di ADFS, yaitu pertama ada replikasi. ADFS mereplikasi data untuk meningkatkan ketahanan terhadap kegagalan node. Lalu lokasi data node, data ditempatkan secara strategis untuk meminimalkan latensi dan meningkatkan kinerja akses data. Lalu afinitas data, data yang sering diakses bersama ditempatkan di node yang sama untuk meminimalkan pergerakan data antar node. Lalu yang terakhir, penghindaran pengelompokan data dibagikan merata di seluruh node untuk menghindari titik kegagalan tunggal. Lalu di sini ada operasi dasar di HDFS. Untuk yang pertama, membuat direktori. Di sini HDFS mendukung perintah dasar pembuatan direktori untuk mengatur struktur data. Yang kedua, ada mengunggah data. Data dapat diunggah ke HDFS dari sistem file lokal atau sumber data lainnya. Yang ketiga, ada mengunduh data. Data yang disimpan dalam HDFS dapat diunduh kembali ke sistem file lokal untuk analisis. Yang keempat, menghapus data. Data yang tidak lagi diperlukan dapat dihapus dari HDFS untuk mengoptimalkan penyimpanan.
Oh, lalu ada cara membuat sistem file HDFS. Yang pertama itu mendaftarkan HDFS, tentukan direktori home HDFS, lalu user, lalu your username. Lalu yang kedua, gunakan perintah untuk melihat isi direktori HDFS seperti HDFS, DFS, strip ls. Saat pertama digunakan, direktori HDFS masih kosong. Gunakan HDFS, DFS, strip ls untuk melihat isi direktori. Lalu akan keluar user. Yang kedua, membuat direktori di HDFS, yaitu buat direktori baru di HDFS dengan perintah HDFS DFS strip mkdir tes HDFS. Lalu nanti verifikasi direktori dengan menampilkan isi HDFS. Pastikan direktori tes HDFS sudah terdaftar. Lalu yang terakhir cek menggunakan jalur lengkap HDFS. Lalu cara membuat sistem file HDFS. Yang pertama, untuk mengunggah data ke HDFS, gunakan perintah untuk mengunggah file dari lokal ke HDFS. Bisa dilihat di gambar tersebut. Lalu ada file lokal akan tersimpan di direktori HDFS tujuan. Lalu mengunduh data dari HDFS menggunakan perintah untuk mengunduh file dari HDFS ke lokal. Lalu HDFS akan disalin ke direktori lokal. Di sini ada mengunggah data, menghapus file dan direktori HDFS ke HDFS. Di sini komennya HDFS, DFS, put nama file. Di sini ada eh, direktorinya. File lokal akan tersimpan di direktori HDFS tujuan. Di sini ada beberapa perintah dari hapus file dalam direktori HDFS, cek isi direktori, hapus direktori kosong. Jika direktori tidak kosong, gunakan perintah dan memastikan penghapusan berhasil dengan HDFS, DFS, min ls. Kelebihan dari HDFS yaitu yang pertama, kecepatan transfer data tinggi. HDFS dioptimalkan untuk transfer data besar dengan kecepatan tinggi, mendukung operasi read dan write data secara paralel. Keamanan data. HDFS menerapkan mekanisme keamanan untuk melindungi data dari akses tidak sah dan memastikan integrasi data. Skabilitas tinggi. HDFS dapat dengan mudah diskalakan secara horizontal dengan menambahkan node baru untuk menangani data yang semakin besar. Toleransi kesalahan. HDFS dirancang untuk mengatasi kegagalan node dengan mereplikasi data di beberapa node. Di sini ada kekurangan HDFS. Itu yang pertama, kinerja rendah untuk data kecil. HDFS ini dirancang untuk memproses data besar sehingga tidak efisien untuk menangani operasi kecil atau interaktif. Lalu keterbatasan dalam pemrosesan data real-time. Arsitektur HDFS berorientasi pada batch sehingga tidak ideal untuk aplikasi yang memerlukan pemrosesan data real-time. Lalu yang ketiga, tingkat kompleksitasnya tinggi. HDFS memiliki kompleksitas operasional yang tinggi dan membutuhkan keahlian khusus untuk pengelolaan dan pemeliharaan. Lalu ketergantungan pada Hadoop. HDFS dirancang untuk digunakan bersama Hadoop dan dapat memiliki keterbatasan ketika diintegrasikan dengan platform lain. Di sini ada skenario penggunaan HDFS. HDFS digunakan secara luas dalam berbagai skenario, seperti analisis data besar, penyimpanan data, pengolahan data log, arsip data, dan sistem rekomendasi. Sistem ini juga sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan kemampuan penyimpanan yang terdistribusi, toleransi kesalahan, dan skalibilitas tinggi. Integrasi HDFS dengan ekosistem Hadoop
Setelah itu komponen utama, ekosistem Hadoop terdiri dari berbagai komponen, termasuk HDFS, MapReduce, Yarn, Hive, Pig, dan Spark. Lalu alur data menjadi HDFS, pusat penyimpanan data dan integrasi yang lancar dengan alat pengolahan data lainnya. Lalu integrasi lancar. Integrasi yang erat antar komponen memfasilitasi analisis data yang efisien dan kolaborasi. Sini ada manajemen kapasitas HDFS. Manajemen kapasitas HDFS sangat penting untuk memastikan kinerja dan stabilitas klaster Hadoop. Ini melibatkan pemantauan dan pengoptimalan pengguna ruang disk, pengaturan kuota, dan penanganan data yang berlebihan. Mekanisme seperti penataan blok data, penghapusan data yang tidak perlu, dan pemindahan data ke penyimpanan yang lebih murah dapat membantu mengoptimalkan penggunaan ruang disk. Lalu ada pemantauan HDFS. Yang pertama, pemantauan status node, yaitu memantau status name node dan data node. Yang kedua, ada pemantauan penggunaan disk. Di sini memantau penggunaan disk pada setiap data node. Yang ketiga, ada pemantauan performa sistem, yaitu memantau throughput, latensi, dan kesalahan sistem. Yang keempat, ada pemantauan aktivitas pengguna untuk memantau akses data, operasi penulisan, dan operasi baca. Pemantauan HDFS penting untuk memastikan keandalan, ketersediaan, dan kinerja sistem. Pemantauan berkala membantu mengidentifikasi masalah dan melakukan langkah pencegahan yang diperlukan. Prinsip penetapan data di HDFS. Yang pertama ada replikasi data yang dirancang dengan kemampuan replikasi data untuk menjamin ketersediaan data. Data direplikasi di beberapa data node, sehingga jika satu data node gagal, data masih tersedia di node lainnya. Lalu ada nama node. Nama node berperan penting dalam menjaga keandalan HDFS. Nama node bertanggung jawab untuk mengelola metadata dan memberikan informasi lokasi data ke klien sehingga akses data tidak terganggu. Lalu ada toleransi kesalahan. Dibangun dengan toleransi kesalahan, jika terjadi kegagalan pada node, sistem dapat dengan cepat mengidentifikasi dan memulihkan data dari node lainnya. Ini memastikan ketersediaan data yang tinggi. Selanjutnya ada pemantauan. HDFS dilengkapi dengan mekanisme pemantauan untuk memantau kesalahan dan kinerja sistem. Pemantauan ini membantu dalam mendeteksi masalah potensial dan mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi kegagalan. Lalu di sini untuk keamanan HDFS itu otorisasi dan akses kontrol. HDFS menerapkan mekanisme otorisasi untuk mengontrol akses ke data berdasarkan prinsip least privilege. Untuk enkripsi data, data dapat dienkripsi selama penyimpanan dan transfer untuk melindungi dari akses yang tidak sah. Lalu verifikasi dan integritas data. HDFS menggunakan checksum dan mekanisme replikasi untuk memastikan integritas data yang disimpan. Lalu untuk keamanan jaringannya, HDFS dapat dikonfigurasi untuk menggunakan protokol keamanan jaringan seperti SSL atau TLS untuk melindungi komunikasi antar node. Di sini pemulihan data di HDFS. Yang pertama ada redundansi data. HDFS dirancang dengan replikasi data untuk memastikan ketersediaan data bahkan jika beberapa node mengalami kegagalan. Yang kedua, nama node. Nama node menyimpan informasi metadata tentang data termasuk lokasi blok data sehingga memungkinkan pemulihan data jika data node hilang. Yang ketiga, ada prosedur pemulihan. Jika data node gagal, nama node akan menugaskan replikasi data yang hilang ke data node yang tersedia, memastikan pemulihan data yang cepat. Lanjut untuk pengoptimalan kinerja HDFS. Yang pertama, konfigurasi. HDFS dapat dioptimalkan dengan penyesuaian parameter konfigurasi seperti jumlah data node, ukuran blok data, dan bandwidth jaringan. Pengaturan yang tepat bergantung pada volume data, pola akses, dan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, teknik. Teknik seperti kompresi data, penempatan data yang strategis, dan penggunaan cache
dapat meningkatkan kinerja HDFS, kompresi data, mengurangi ukuran file, meningkatkan kecepatan transfer, dan menghemat penyimpanan. Lalu untuk migrasi ke HDFS, migrasi data ke HDFS dapat menjadi proses yang rumit dan membutuhkan perencanaan yang matang. Proses migrasi melibatkan berbagai tahap, termasuk penilaian data, persiapan infrastruktur, dan pengujian. Yang pertama yaitu penilaian data dari jenis, ukuran, dan struktur data. Yang kedua ada persiapan infrastruktur, yaitu instalasi dan konfigurasi HDFS. Yang ketiga adalah migrasi data, itu memindahkan data ke HDFS. Yang terakhir adalah pengujian dan validasi, untuk memastikan data telah dipindahkan dengan benar. Pemilihan alat dan teknik migrasi yang tepat sangat penting untuk memastikan keberhasilan migrasi. Skalabilitas HDFS. Skalabilitas horizontal HDFS mendukung skalabilitas horizontal dengan menambahkan node data baru. Hal ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan throughput tanpa menghentikan sistem. Arsitektur terdistribusi HDFS memungkinkan pemrosesan data secara paralel yang meningkatkan kinerja dan throughput. Replikasi data di beberapa node data meningkatkan keandalan dan ketersediaan data. Selanjutnya, konsiderasi desain HDFS. Yang pertama ada skalabilitas. HDFS dirancang untuk menangani kumpulan data yang besar dan terus berkembang, sehingga skalabilitas adalah pertimbangan dalam desainnya. HDFS menggunakan arsitektur terdistribusi untuk mencapai skalabilitas horizontal yang memungkinkan penambahan node, data, dan nama node untuk menangani pertumbuhan data. Yang kedua, keandalan. Keandalan adalah pertimbangan utama dalam desain HDFS. HDFS menggunakan replikasi data dan mekanisme toleransi kesalahan untuk memastikan bahwa data tetap tersedia bahkan jika node data gagal. HDFS juga dirancang untuk mengatasi kegagalan disk dan jaringan. Yang ketiga ada kinerja. HDFS mengoptimalkan kinerja dengan menggunakan penempatan data yang cerdas, pengguliran data yang efisien, dan cache data. HDFS juga dirancang untuk meminimalkan overhead jaringan. Yang keempat ada keamanan. HDFS menggunakan autentikasi dan otorisasi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah. HDFS juga menyediakan mekanisme untuk menginskripsi data yang disimpan di HDFS. Lanjut untuk penerapan HDFS di organisasi. HDFS dapat diterapkan di berbagai organisasi, mulai dari startup hingga perusahaan besar. Banyak perusahaan yang telah mengadopsi HDFS untuk menyimpan dan mengelola data dalam skala besar. HDFS membantu organisasi dalam mengatasi tantangan penyimpanan data yang kompleks. Contoh organisasi yang menerapkan HDFS termasuk perusahaan teknologi informasi, lembaga keuangan, dan perusahaan media. Mereka memanfaatkan HDFS untuk menyimpan berbagai jenis data seperti log, data analisis, dan data media. Selanjutnya ada tren dan perkembangan dari HDFS. Yang pertama meningkatkan skalabilitas. HDFS terus berkembang untuk mendukung data dalam skala yang lebih besar. Pengembangan ini berfokus pada peningkatan skalabilitas untuk menangani data masif dan kompleks. Yang kedua ada keamanan yang lebih kuat. HDFS telah mengintegrasikan fitur keamanan yang lebih kuat, seperti enkripsi data dan kontrol akses yang lebih ketat. Ini penting untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Yang ketiga ada integrasi dengan teknologi lain. HDFS terus berintegrasi dengan teknologi lain dalam ekosistem Hadoop, seperti Apache Spark dan Apache Hive. Integrasi ini memungkinkan alur kerja yang lebih efisien dan terintegrasi. Yang terakhir ada dukungan multi-cloud.
HDFS telah berkembang untuk mendukung lingkungan multi-cloud. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyimpan dan mengakses data mereka di berbagai platform cloud, memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar. Di sini adalah studi kasus penggunaan HDFS. Itu yang pertama, pengolahan data besar di eNiaga. HDFS digunakan untuk menyimpan dan memproses data transaksi, log aktivitas pengguna, dan informasi produk di platform eNiaga. Memungkinkan analisis data secara real-time untuk pinjaman pelanggan dan pengambilan keputusan bisnis. Lalu yang kedua itu ada analisis data genetik. HDFS ini membantu menyimpan dan memproses kumpulan data genom yang besar, memungkinkan peneliti untuk menemukan pola dan mengidentifikasi mutasi genetik untuk pengembangan pengobatan. Lalu yang ketiga, sistem rekomendasi. HDFS digunakan untuk menyimpan dan memproses data perilaku pengguna untuk membangun sistem rekomendasi yang mempersonalisasi pengalaman pengguna dan meningkatkan penjualan. Lalu yang keempat, analisis media sosial. HDFS digunakan untuk menyimpan dan memproses data dari media sosial seperti posting, komentar, dan interaksi pengguna untuk memahami sentimen publik, tren, dan analisis pengaruh. Sini lanjut ada perbandingan HDFS dengan sistem file lain. Yang pertama, sistem file terdistribusi. HDFS dirancang untuk sistem file terdistribusi dan penyimpanan data dalam jumlah besar. Ini berbeda dengan sistem file tradisional yang dirancang untuk komputer tunggal. Yang kedua, ketahanan dan skalabilitas. HDFS unggul dalam ketahanan terhadap kegagalan node dan dapat diskala secara horizontal dengan menambahkan lebih banyak node untuk menangani data yang semakin banyak. Yang ketiga, kinerja. HDFS dioptimalkan untuk operasi read and write besar yang membuatnya cocok untuk aplikasi analitik data dan pemrosesan data batch. Yang keempat, kegunaan. Sistem file lainnya mungkin lebih cocok untuk penggunaan kasus tertentu seperti akses data secara real-time atau transaksi yang sering. Oke, lanjut untuk masa depan HDFS, yaitu pengembangan berkelanjutan. HDFS terus ditingkatkan performanya untuk menangani volume data yang semakin raksasa, serta kebutuhan komputasi yang lebih kompleks. Lalu yang kedua ada integrasi cloud, fokus pada fleksibilitas dan skalabilitas melalui pengintegrasian yang lebih erat dengan berbagai platform cloud. Yang ketiga ada dukungan data modern, adaptasi sistem agar lebih optimal dalam mengelola jenis data baru seperti streaming, data real time, dan data tidak terstruktur. Yang keempat ada keamanan super ketat, penguatan perlindungan data melalui sistem enkripsi yang lebih maju, kontrol akses yang lebih detail, serta mekanisme autentikasi yang canggih. Kesimpulan dan ringkasan kunci HDFS. HDFS menjadi fondasi bagi big data, merupakan sistem penyimpanan utama dalam ekosistem Hadoop yang dirancang khusus untuk mengelola data berskala raksasa secara terdistribusi. Keunggulan utama yaitu memberikan kemampuan skalabilitas, toleransi kesalahan, data tetap aman meski server rusak, dan efisiensi biaya karena menggunakan perangkat keras standar. Pentingnya pemahaman. Menguasai arsitektur HDFS sangat krusial bagi praktisi data agar dapat mengelola, mengoptimalkan, dan menganalisis data secara efektif. Tujuan akhirnya yaitu menjadi solusi penyimpanan yang andal, stabil, dan mampu beradaptasi dengan pertumbuhan data di masa depan. Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.